Like to be famous? Yes. Gosh, you were wonderful. What do you... You're so nice. Kisah ini berawal dengan menampilkan seorang anak laki-laki bernama Aditya, yang tengah menempuh perjalanan panjang menuju sebuah kota besar demi menemui kedua orang tua serta saudara kandungnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Aditya telah menghabiskan waktu selama 5 tahun terakhir untuk tinggal bersama sang nenek di wilayah terpencil, lantaran kedua orang tuanya mengabaikan tanggung jawab mereka dalam mengasuhnya dengan layak. Waktu pun berlalu. Setibanya di pemberhentian bus terakhir, tampak Aditya disambut oleh kakak perempuannya yang bernama Rania. Sorot mata Rania memancarkan kebahagiaan yang begitu mendalam saat menyaksikan kehadiran sang adik yang telah lama dinantikannya tersebut. Di tengah perjalanan menuju rumah, Aditya mengutarakan impian besarnya untuk menjadi seorang aktor ternama di kota metropolitan tersebut. Ia berniat meminta bantuan kepada sang ayah guna memperkenalkannya kepada seorang produser film. Mendengar ambisi sang adik, Rania seketika menunjukkan raut wajah yang penuh dengan ketidaksetujuan. Hal ini dikarenakan Rania sangat memahami tabiat buruk ayah mereka, yang dipastikan hanya akan memanfaatkan Aditya sebagai mesin pencetak uang dengan cara mengeksploitasi dirinya kepada para pesohor. Fakta kelam pun terungkap bahwa ayah mereka ternyata merupakan seorang germo kelas atas yang sangat tersohor di kota tersebut. Reputasi kelam inilah yang membuatnya memiliki jaringan koneksi yang sangat luas dengan berbagai selebritas papan atas di industri Hollywood, tapi di situ Aditya cuek saja sama omongan Rania. Dia tetap keras kepala dan memaksakan diri agar bisa jadi aktor terkenal di sana. He did it, and it's not gonna kill me. Pas sampai di rumah, Aditya akhirnya bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bernama Fardan dan juga ibunya, Farida, yang kondisinya lagi sakit-sakitan. Dari semua anggota keluarga, bisa dibilang cuma Aditya dan Rania saja yang pikirannya masih normal. Sedangkan si Fardan ini otaknya sudah agak geser karena dia suka tiba-tiba memperagakan gerakan bercocok tanam di depan keluarganya. Penderitaan mereka makin lengkap gara-gara ulah sang ayah yang bernama Bramantio yang kerjaannya cuma bisa selingkuh terus. Singkat cerita, Aditya akhirnya setuju dengan syarat yang dikasih oleh ayahnya. Syaratnya, dia harus melayani tamu yang banyak terlebih dahulu sebelum nantinya dipromosikan ke sebuah rumah produksi untuk menjadi aktor. I'll tell you what I'm gonna do. Look, what's this about you wanting to be an actor? Business associates, okay? I can't be running around asking them for... Keesokan harinya, terlihat Aditya berangkat bersama sang ayah untuk mangkal di pinggir jalan. Di sana, tampaknya sudah banyak anak muda lain yang ternyata juga merupakan anak buah dari ayahnya tersebut. Ternyata mereka semua ini disuruh mangkal di pinggir jalan dengan modus menjual peta kota. Tapi itu cuma kedok, karena aslinya mereka dipaksa untuk melayani para klien dari Bramantio. Okay? Right now, you just stand here and look pretty. Come here. Di hari pertamanya mangkal, terlihat Aditya sedang diajari caranya bekerja oleh salah satu anak buah ayahnya yang bernama Fitri. Di sela-sela itu, Aditya langsung bertanya tentang apa hubungan Fitri dengan ayahnya. Fitri pun menjawab kalau dia adalah pacar dari Bramantio. Soalnya, setahu Fitri, Bramantio itu statusnya sudah menduda. Mendengar pengakuan dari Fitri, jelas saja Aditya langsung syok seketika. Namun di situ Aditya berusaha untuk tetap tenang. Oh, I'm sure he loves you. Carlos, you might as well. You are Pepe's girlfriend? Is that what... Singkat cerita, pas lagi latihan melayani tamu bersama Fitri, tampaknya Aditya malah tergoda dan ingin sekali mengajak Fitri untuk bercocok tanam hingga mulai merayunya. Tapi Fitri langsung menolak karena dia tidak mau bercocok tanam dengan anak dari pacarnya sendiri. I'm an actor. I know. First of all, listen to the customer. Keesokan harinya, Aditya pun mulai mangkal lagi. Tak disangka, jasanya langsung laris manis karena banyak wanita yang mengantre untuk memakai jasanya untuk bercocok tanam. Dan pada akhirnya, dia pun dipesan oleh seorang artis cantik nan seksi bernama Jessica. Tanpa banyak basa-basi, Aditya langsung menancapkan singkong pusakanya untuk mulai bercocok tanam bersama Jessica. Going to be. Good for you. I just want a poor Mexican boy to... Namun di luar dugaan, Jessica malah terbawa perasaan alias baper dengan Aditya. Soalnya, saat mereka mengobrol sebelumnya, Aditya sempat bercerita kalau impian terbesarnya adalah ingin menjadi seorang aktor papan atas di sana. Dan karena alasan itulah, Jessica langsung menyuruh suaminya, yang kebetulan seorang produser film, untuk memberikan sebuah peran kepada Aditya.
Okay. Where? Oh, while I was dropping off some characters on the show next week. He's Mexican. Listen, I just met this kid. Uniknya, ternyata film yang dimaksud oleh Jessica ini pemeran utamanya adalah dirinya sendiri. To be famous? Yes. Gosh, you were wonderful. What do you... You're so nice. Sementara di sisi lain terlihat Rania yang sedang bekerja bersama seorang pria bernama Reza. Selesai bekerja, mereka berdua pun langsung pergi makan bersama di sebuah kafe. Di momen itu, tampak Reza langsung jatuh cinta kepada Rania. Bahkan ia juga berkata kalau dirinya sudah siap untuk datang dan bertemu dengan keluarga Rania. I didn't think you'd be this funny. No, cantaba. Lalu adegan berpindah memperlihatkan Aditya yang sedang dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, Bramantio, gara-gara menerima tawaran film dari Jessica. Menurut sang ayah, Aditya belum menghasilkan banyak uang untuk dirinya. Alasan itulah yang membuat ayahnya sama sekali tidak rela jika Aditya keluar dari pekerjaannya yang sekarang. That's for the boys. And believe me, you will meet 10 times more people than you will. Bahkan di situ, sang ayah juga mengancam akan merusak semua rencana Aditya bersama Jessica. Tentu saja ancaman ini membuat Aditya makin dilema, karena dia jadi bingung harus memilih masa depannya bersama Jessica atau terpaksa nurut kepada ayahnya. Did you bother her with your acting crap? Mendes. If you want to work for me, you do what I say. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Jessica datang menemui Aditya. Di sana Jessica langsung bercerita kalau semalam ayahnya Aditya memintanya untuk mencari pria lain saja sebagai pengganti Aditya di film tersebut. Namun Jessica tetap yakin dengan pendiriannya dan sama sekali tidak menghiraukan permintaan dari ayah Aditya. I'll pick you up tonight, even though I think you should... Thought maybe you got scared. Pepe doesn't want me to bother you. Why don't you just come with me now? I'm a prize kid. Ternyata Jessica ini memang sudah semakin jatuh cinta dengan Aditya. Bahkan Jessica sampai berani menolak ajakan suaminya sendiri saat diajak untuk bercocok tanam bersama. Hal itu terjadi karena Jessica sudah ketagihan dengan singkong sakti milik Aditya yang memang masih sangat memuaskan. Gotta go. Dan sejak saat itulah Aditya selalu melakukan ritual bercocok tanam bersama Mama Jessica setiap harinya. Heaven. Carlos. Hello. Do me. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Aditya diajak oleh Mama Jessica ke sebuah studio TV untuk latihan akting dan juga briefing sebelum syuting dimulai. What I say? Hey, where you going, Carlos? The whole illegal immigrant thing. This is good, guys. Namun saat sedang asyik latihan di sana, Mama Jessica malah meminta Aditya untuk bercocok tanam bersamanya. Aditya yang sudah tidak tahan menahan singkong sakti miliknya yang meronta-ronta, pada akhirnya langsung menancapkannya dan mulai bercocok tanam bersama Mama Jessica. You know, my interest in you is purely political. Bye-bye. Namun sialnya, kejadian tersebut tanpa sengaja kepergok oleh suami Jessica. Di situasi panik itu, Jessica langsung beralasan kalau apa yang sedang mereka lakukan hanyalah sebatas latihan akting untuk pendalaman karakter. Mendengar pembelaan dari istrinya, sang suami pun hanya bisa diam. Through that door, I'll take you right to the street. I'm so excited. This is gonna be... Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ayah Aditya datang ke lokasi dan langsung memarahi Aditya habis-habisan karena nekat tetap ikut syuting film bersama Mama Jessica. Gonna help you with this shit, but these people are gonna make a... No, I'm right. No, I know. Di sana Bramantio berkata kalau Jessica cuma ingin memanfaatkan Aditya saja. Menurut sang ayah, Aditya bakal langsung dibuang begitu saja setelah proyek filmnya selesai. Mendengar ucapan ayahnya, lagi-lagi Aditya dibuat dilema karena harus memilih antara percaya pada ayahnya atau tetap bersama Jessica. No, I know. That deep down inside. Keesokan harinya terlihat Aditya dijemput oleh Fitri untuk pergi ke rumahnya. Ternyata Fitri mengajak Aditya untuk melakukan ritual bercocok tanam bersama. Tujuannya sengaja dilakukan agar Aditya tidak merasa gugup atau demam panggung saat syuting film Pemersatu Bangsa nanti bersama Jessica. That easy. Don't you think that everybody would be... Setelah kejadian itu, Aditya juga memberitahu Fitri fakta yang sebenarnya kalau ibu Aditya itu aslinya masih hidup. Itu artinya Bramantio sudah membohongi Fitri dengan mengaku-ngaku statusnya sudah menduda. If Pepe wasn't so embarrassed to take me out in public. My mother is not dying. This is very important, Carlos.
Are you telling Gara-gara rahasia itu terbongkar, akhirnya Fitri dan Bramantio pun terlibat pertengkaran hebat. Saking parah dan kasarnya pertengkaran tersebut, wajah Fitri sampai babak belur. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat waktu syuting film sudah hampir tiba, Aditya dibuat kesal setengah mati. Hal itu terjadi karena suami dari Mama Jessica yang bertindak sebagai produser, tiba-tiba meminta Aditya untuk mengundurkan diri dari proyek film tersebut. Dan parahnya lagi, sang suami juga langsung melayangkan gugatan cerai kepada Mama Jessica. Well, I guess we could have... You do? Is there a problem here? Yes, I want this kid back in the show. Gara-gara masalah rumah tangga itu, semua jajaran pemain atau aktor di film tersebut terpaksa harus diganti total, termasuk juga Aditya. Tentu saja keputusan sepihak itu membuat Aditya langsung mengamuk dan meluapkan emosinya kepada semua kru film di lokasi. Frank Rivers, I'm replacing Martin. Namun beruntung, Mama Jessica berhasil membujuk produser yang baru untuk mengembalikan posisi Aditya di dalam proyek film tersebut. Sialnya, posisi atau peran Aditya ternyata sudah telanjur diambil alih oleh Bramantio alias ayahnya sendiri. Mendengar kenyataan pahit itu, Aditya pun makin naik pitam dan langsung terlibat pertengkaran hebat dengan sang ayah. Saking hebatnya baku hantam itu, sang ayah sampai harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka dari pertengkaran tersebut. Belum selesai sampai di situ, masalah lain yang jauh lebih berat tiba-tiba datang menimpa Aditya. Ibu kandungnya dikabarkan meninggal dunia akibat overdosis obat-obatan. Mendengar kabar duka tentang kematian ibunya, Aditya seketika langsung kehilangan semangat hidupnya. Merasa hancur dan tak punya arah lagi. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Mama Jessica, sekaligus meninggalkan keluarganya. Dan pada akhirnya film pun selesai.